Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Haryadi di sini akan mempresentasikan mengenai latar belakang rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan saya garap. Adapun latar belakang yang saya angkat di sini adalah bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang menempati posisi penting. Sebab selain diujikan dalam ujian nasional dan menentukan kelulusan siswa, matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan kepada siswa, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai jenjang pendidikan menengah atas. Banyak siswa mengalami kesulitan belajar matematika. Penyebab kesulitan belajar matematika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor dari dalam dan dari luar diri siswa. Selain itu, dipengaruhi juga oleh ketidakmampuan siswa dalam penguasaan konsep secara benar, ketidakmampuan menggunakan data, ketidakmampuan siswa mengartikan bahasa matematika, ketidakcermatan dalam melakukan operasi hitung, dan ketidakmampuan dalam menarik kesimpulan. Begitu juga dengan pokok bahasan persamaan garis lurus. Dari beberapa artikel dapat diketahui bahwa siswa kelas 8 SMP masih mengalami masalah dalam memahami pelajaran matematika pada bahasan persamaan garis lurus. Hal ini bisa dilihat dari hasil belajar yang masih rendah. Sering sekali siswa tidak dapat menyelesaikan soal-soal pada materi persamaan garis lurus secara tuntas, yang disebabkan oleh ketidakmampuan siswa memahami atau mengingat konsep-konsep dasar matematika yang pernah dipelajari sebelumnya, sehingga prestasi belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan minimal. Adapun jenis kesulitan yang dialami dalam materi persamaan garis lurus adalah: yang pertama, kesulitan dalam kemampuan dalam menerjemahkan, yang ditunjukkan dengan kesalahan dalam menafsirkan bahasa soal. Kedua, kesulitan dalam menggunakan prinsip, termasuk di dalamnya siswa tidak memahami variabel, kurangnya penguasaan dasar-dasar aljabar, dan kurangnya kemampuan memahami, yang ditunjukkan dengan kesalahan dalam mengubah bentuk persamaan, kesalahan dalam komputasi aljabar, kesalahan dalam menerapkan prinsip gradien tegak lurus, dan kesalahan dalam operasi bilangan. Yang ketiga, kesulitan dalam menggunakan konsep, termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk mengingat konsep, ketidakmampuan mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep, dan kurangnya kemampuan memahami, yang ditunjukkan dengan kurang lengkap dalam menuliskan rumus. Keempat, kesulitan dalam kemampuan algoritma, termasuk di dalamnya kurangnya kemampuan perencanaan, dan dalam kemampuan penyelesaian ditunjukkan dengan tidak mengerjakan soal, kurang langkah, belum selesai, kurang ketelitian siswa dalam mengerjakan. Selain itu, kesulitan yang dialami siswa terletak pada kesalahan dalam penggunaan rumus dan perhitungan. Secara umum, siswa banyak melakukan kesalahan dalam menentukan nilai positif dan negatif gradien dari grafik dan persamaan garis lurus, serta dalam operasi aljabar dan bilangan bulat. Dari beberapa skripsi, artikel, dan tesis, rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan yang lebih baik setelah pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pendekatan seperti open-ended, model pembelajaran STAD, dan model pembelajaran TAI atau Team Assisted Individualization. Namun, ketiga model dalam pendekatan di atas masih mempunyai kekurangan dalam penerapannya saat pembelajaran, yaitu yang pertama, kelemahan pada open-ended yang muncul antara lain. Pertama, sulit membuat atau menyajikan situasi masalah matematika yang bermakna bagi siswa. Kedua, sulit bagi guru untuk menyajikan masalah secara sempurna. Ketiga, seringkali siswa menghadapi kesulitan untuk memahami bagaimana caranya merespon atau menjawab permasalahan yang diberikan, karena jawabannya bersifat bebas. Maka siswa kelompok pandai seringkali merasa cemas bahwa jawabannya tidak akan memuaskan. Serta yang terakhir adalah terdapat kecenderungan bahwa siswa merasa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena mereka kesulitan dalam mengajukan kesimpulan secara tepat dan jelas. Untuk kekurangan model STAD adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok,
maka dinamika kelompok akan tampak macet. Yang kedua, apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan, yaitu kurang dari 4, misalnya 3, maka seseorang anggota akan cenderung menarik diri dan kurang aktif saat berdiskusi, dan apabila kelompok lebih dari 5, maka kemungkinan ada yang tidak mendapatkan tugas sehingga hanya membonceng dalam penyelesaian tugas. Yang ketiga, apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang timbul secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif. Kekurangan model TAI yang pertama itu dibutuhkan waktu yang lama untuk membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Yang kedua, dengan jumlah siswa yang besar, maka kelas guru akan mengalami kesulitan dan memberikan bimbingan kepada siswanya. Dari beberapa kekurangan pendekatan open-ended, model STAD dan TAI di atas, serta masih rendahnya hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus, maka saya meneliti peningkatan hasil belajar pada materi persamaan garis lurus dengan menggunakan model Theme Games Tournament atau TGT yang mempunyai beberapa kelebihan, yaitu mudah untuk diterapkan karena tidak memerlukan ruangan dan peralatan khusus. Sebagai alternatif untuk menciptakan kondisi yang variatif dalam kegiatan belajar mengajar, dapat membantu guru untuk menyelesaikan masalah dalam pembelajaran, seperti rendahnya minat belajar siswa, rendahnya aktivitas proses belajar siswa, ataupun rendahnya hasil belajar siswa, dan melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, juga melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya. Nah, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang di atas tadi, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah model pembelajaran Theme Games Tournament bisa meningkatkan hasil belajar siswa? Yang kedua, apakah model pembelajaran Theme Games Tournament bisa membantu guru dalam menanamkan konsep persamaan garis lurus? Ketiga, apakah model pembelajaran Theme Games Tournament bisa meminimalkan kesulitan dan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal persamaan garis lurus? Yang keempat, apakah model pembelajaran Theme Games Tournament mendapatkan respon positif dari siswa? Untuk tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas tadi, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah model pembelajaran Theme Games Tournament bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui apakah model pembelajaran Theme Games Tournament bisa membantu guru dalam menanamkan konsep persamaan garis lurus. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah model pembelajaran Theme Games Tournament bisa meminimalkan kesulitan dan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal persamaan garis lurus. Untuk yang terakhir, untuk mengetahui apakah model pembelajaran Theme Games Tournament mendapatkan respon positif dari siswa. Demikian tadi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmah. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian saya yang berjudul tentang upaya meningkatkan prestasi hasil belajar melalui model pembelajaran kreatif problem solving dengan menggunakan alat peraga terhadap materi bangun ruang sisi datar pada siswa kelas 8 SMP atau MTS. Adapun latar belakang, yaitu matematika merupakan salah satu komponen dari serangkaian mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan dan mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak mengherankan jika pelajaran matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, bahkan merupakan pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional. Selain itu, dilihat dari porsi jam pelajarannya, matematika diberikan lebih banyak dibanding pelajaran yang lain, menurut Aningsih 2012. Menurut Muhammad Nuryadil 2009,
Matematika merupakan salah satu mata pelajaran sekolah yang sulit dipahami siswa pada umumnya. Mungkin karena objek kajian matematika sifatnya abstrak dan hanya ada dalam mental atau pikiran yang mempelajarinya. Meskipun demikian, bila sajian materi matematika itu dikemas sedemikian rupa dengan pendekatan pembelajaran tertentu dan disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa, maka akan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Sedangkan menurut Dewi Kristanti, pola pembelajaran matematika masih kental dengan teacher center, yakni guru masih mendominasi sebagai pemberi informasi sehingga kemampuan siswa untuk memahami materi relatif rendah. Sebagian besar siswa menganggap pelajaran matematika adalah sulit karena terlalu banyak rumus-rumus dan perhitungan. Dalam menyampaikan bahan pelajaran pada kegiatan belajar mengajar, guru haruslah dapat memilih metode pembelajaran yang ditunjang dengan alat peraga. Alat peraga matematika pada saat ini yang ada sangatlah terbatas keberadaannya. Hal ini menuntut guru untuk dapat berkreasi membuat dan menemukan alat peraga yang dapat menarik minat siswa untuk menyenangi matematika dan menjadikan mata pelajaran yang menyenangkan. Untuk menumbuhkan keaktifan siswa, sebaiknya dalam proses belajar mengajar, siswa diberi kesempatan untuk langsung terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau pengalaman-pengalaman ilmiah. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir memegang peranan besar dalam peningkatan kualitas individu. Karena siswa mempunyai kemampuan fisikomotorik mental di samping kemampuan fisikomotorik manual. Pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ini menurut Titin Faridatun Nisa 2011. Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru menerapkan model-model pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif di dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi yang optimal, menurut Lela Anggraini, Rusdi Asiroj, dan Ratu Ilma Indra Putri 2010. Namun, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh guru dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar matematika siswa adalah pada pemilihan model pembelajaran yang tepat. Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya suatu pemilihan model pembelajaran akan tergantung pada tujuan pembelajaran, kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat kemampuan dan kondisi peserta didik, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, serta mengoptimalkan sumber-sumber belajar yang ada. Akibat dari hal tersebut, model pembelajaran yang sering ditetapkan oleh guru kebanyakan menggunakan model pembelajaran langsung, sehingga keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih sangat kurang. Perlu diketahui bahwa sekarang ini jika membelajarkan matematika kepada siswa dengan pendekatan paradigma lama, dalam arti komunikasi dalam pembelajaran berlangsung satu arah umumnya dari guru ke siswa, guru lebih mendominasi pembelajaran, maka pembelajaran cenderung mengakibatkan kejenuhan. Hal ini juga akan mengakibatkan kekreatifan peserta didik dalam pembelajaran tidak berkembang, cenderung pasif sehingga pemahaman mereka sangat tidak maksimal yang akhirnya menyebabkan banyak hasil belajar mereka di bawah standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Lalu, bagaimana untuk solusi permasalahan tersebut? Berbagai permasalahan di atas memerlukan solusi dan penanganan yang tepat agar pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Salah satu langkah yang akan diambil adalah menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving dengan alat peraga sebagai media pembelajaran. Alasannya karena dengan pembelajaran model ini,
berbasis kreatif problem solving merupakan model pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan pemecahan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan. Pada model pembelajaran ini, siswa tidak hanya memecahkan permasalahan dalam matematika, tetapi juga dituntut untuk terampil menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran dalam memecahkan masalah tersebut. Dan dengan menggunakan model pembelajaran ini, dapat memberikan siswa kesempatan seluas-luasnya untuk memecahkan masalah matematika dengan strateginya sendiri, dan juga dapat melatih kemampuan analisis siswa yang diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat memperoleh manfaat yang maksimal, baik dari proses maupun hasil belajarnya. Menurut Restika Maulidina Hartantia 2013, penerapan model kreatif problem solving dapat menimbulkan minat, kreativitas, dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, sehingga diperoleh manfaat yang maksimal, baik dari proses maupun hasil belajar. Perbedaan kreatif problem solving dengan model pembelajaran lainnya, yaitu pada model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk dapat memecahkan masalah yang diberikan oleh guru secara kreatif. Adapun kelebihan dari metode model ini adalah sama halnya seperti kelebihan model-model pembelajaran yang berbasis pada pemecahan masalah pada umumnya. Sanjaya 2006 menyebutkan keunggulan-keunggulan tersebut antara lain bahwa pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pelajaran, dapat menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan, dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata, dapat membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan tanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping juga dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Menurut Moh Asikin dan Pujiadi 2008. Sedangkan penggunaan media dalam pembelajaran matematika sangat menunjang karena dengan menggunakan media, siswa lebih mudah memahami konsep matematika yang abstrak. Menurut Muhammad Isa 2011, alat peraga dapat lebih membantu siswa agar tidak bosan saat belajar dan lebih terfokus pada masalah yang sedang dipecahkan. Penggunaan alat peraga yang tepat diperlukan agar siswa dapat memahami konsep abstrak pada konsep yang diajarkan. Alat peraga pengajaran diperlukan dalam pembelajaran matematika umumnya pada bangun ruang khususnya. Bangun ruang merupakan subkonsep dari geometri yang berhubungan dengan bentuk dari benda yang mempunyai panjang, lebar, dan tinggi sebagai unsur-unsurnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan dalam mengkonkretkan sifat-sifat abstrak dalam imajinasi siswa. Siswa juga tidak bisa mengaitkan persoalan bangun ruang ke dalam persoalan sehari-hari. Peneliti memilih materi pokok bahasan bangun ruang sisi datar karena pada materi ini diperlukan kemampuan visualisasi yang tinggi dan banyak dijumpai bangun ruang sisi datar pada kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut bangun ruang sisi datar, seringnya siswa hanya bermodal memasukkan angka ke rumus tanpa dibarengi pemahaman konsep yang mendalam. Siswa tidak mengetahui dari mana sebenarnya rumus yang digunakan berasal. Kreatif problem solving dengan menggunakan alat peraga diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar matematika pokok bahasan bangun ruang pada siswa kelas 8 SMP atau MTS. Adapun rumusan masalahnya di sini adalah apakah melalui model pembelajaran kreatif problem solving atau CPS dengan menggunakan alat peraga dapat meningkatkan prestasi hasil belajar terhadap materi bangun ruang sisi datar pada siswa kelas 8 SMP atau MTS. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peningkatan prestasi hasil belajar melalui model pembelajaran kreatif problem solving.
dengan menggunakan alat peraga terhadap materi bangun ruang sisi datar pada siswa kelas 8. Demikianlah presentasi dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.